berarti kalau menurut Pak Derek sendiri apa sih makna keluarga itu, Pak? Kalau keluarga itu menurut saya sih rumah ya, Bu. Jadi kalau kita cowok ya, apalagi bapak ya, ketika kita capek di luar menghadapi kehidupan yang sebenarnya, ya kan, dunia dinamika kerja, dinamika usaha, ya kan, saya sih anggap ya keluarga itu ya sebuah rumah ya. Jadi di mana kita bisa nyaman sama keluarga, bisa cerita, bisa terbuka, bisa saling support. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, sahabat KBTK Al-Hikmah, siang hari ini berjumpa lagi di program podcast Parent Talks KBTK Al-Hikmah. Alhamdulillah, siang hari ini saya ditemani oleh salah satu wali murid KBTK Al-Hikmah yang juga alumni TK Al-Hikmah yang lulus pada tahun 1996. Beliau adalah entrepreneur muda dan juga memiliki 3 orang putra dan putri. Yang saat ini yang Mas Rafa ada di bangku SD Al-Hikmah kelas 4. Yang kedua Ananda Rakila ada di kelas TKB di KBTK Al-Hikmah. Dan yang kecil baru usia 3 tahun, Rabrana, insya Allah nanti juga akan bergabung juga di TK Al-Hikmah. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum Pak Dela. Waalaikumsalam Ustazah. Kami biasanya manggil dengan Pak Dela, supaya lebih akrab. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ustazah. Mas Rafa gimana kelas 4? Alhamdulillah happy ya. Happy. Jadi memang sudah waktunya happy karena kan kemarin sempat pandemi 2 tahun, kelas 1, kelas 2-nya offline. Kelas 3 hybrid, kelas 4-nya udah full. Alhamdulillah. Kalau ini Rakila sendiri sekarang TKB, mungkin ya, TKB. Cerita-cerita apa yang paling sering muncul di Pak Delek? Kalau Kila itu senengnya adalah ini, dia suka mengeksplor ya. Jadi dia sukanya kan karena konsepnya di Al-Hikmah itu adalah bermain dan belajar. Jadi dia suka bermain di kelas sambil mengeksplor, sambil belajar suatu hal yang baru, lalu juga bergaul dengan teman-temannya. Ya dia punya banyak teman, terus akrab sama semuanya. Ya biasanya dia cerita itu sih. Kalau pernah nggak pengalaman yang di sekolah itu dibawa ke rumah itu? Cerita-cerita apa yang paling sering? Sering sih. Jadi biasanya kalau ditanya kamu ngapain di sekolah, biasanya dia cerita main sama ustazah gitu, diajarin apa? Loncat kelinci di taman apa namanya ini? Taman Ceria itu, lalu lomba lari, lomba apa namanya? Menghafal surat-surat pendek. Lalu belum lagi kayak kedisiplinan ketika makan siang, dia juga cerita bahwa kalau di sekolah makannya habis, harus makan sendiri. Wah itu luar biasa kan, jadi dididik untuk bisa bertanggung jawab dengan apa yang dia ambil ketika makan siang juga. Biasa dia cerita itu sih, sudah. Paling sering gitu ya? Iya. Kalau ngajak adiknya misalnya menerapkan apa yang di sekolah gitu, pernah nggak? Kalau sama kecil, adiknya sih kebanyakan sih dia nurutin adiknya ya. Oh, gitu. Dia minta main apa gitu dia ikutin gitu, terus ditimpalin sama dia main ini gitu. Lebih banyak main sih, belum yang gimana-gimana gitu. Ya Pak Delek, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang peran ayah ya dalam pendidikan dalam keluarga. Kira-kira kalau menurut Pak Delek sendiri, apa sih arti anak itu dari menurut di keluarga atau menurut Pak Delek sendiri? Kalau menurut saya ya, anak itu ya satu investasi Bu. Karena kan anak itu ketika dia lahir kan kita yang ngajarin dia ya, dan mulai belajar untuk bisa merangkak, lalu bisa duduk, lalu bisa berdiri, dan akhirnya dia melihat kita, lalu kita ngajarin dia. Jadi kita menerapkan apa yang kita punya ke dia itu merupakan investasi. Kenapa? Karena kan memang kalau di Islam bahwa nanti ketika kita meninggal kan yang bisa menjadi pahala buat kita ketika kita meninggalkan itu adalah satu, doa anak yang soleh, yang kedua sama amal ibadah kita kan gitu loh. Makanya
dari situ kita anggap anak itu adalah satu investasi. Investasi. Yang kedua ya memang anak itu penerus ya, generasi penerus, baik itu keluarga dan juga ya bangsa kan gitu. Jadi anak itu memang harus kita istilahnya didik dengan benar lah, dari kecil sampai dia nanti dewasa gitu. Luar biasa nih, berarti Pak Direknya sudah punya pemahaman yang cukup futuristik bahasanya ke depan ya tentang apa itu makna anak gitu ya. Kalau menurut Pak Direk sendiri apa sih makna keluarga itu, Pak? Kalau keluarga itu menurut saya sih rumah ya, Bu. Jadi kalau kita cowok ya, apalagi bapak ya, ketika kita capek di luar menghadapi kehidupan yang sebenarnya ya kan, dunia dinamika kerja, dinamika usaha ya kan, terus ketemu orang, lalu ada yang namanya juga pengusaha kan naik turun gitu kan. Ya ketika pulang ya ketemu keluarga ya harapannya kan di situ kita ketemu ya rumah gitu loh, tenang di situ, bermain dengan anak-anak, terus sharing dengan istri, terus mendengarkan cerita anak juga dengerin cerita kita. Ya saya sih anggap ya keluarga itu ya sebuah rumah ya. Jadi dimana kita bisa nyaman sama keluarga, bisa cerita, bisa terbuka, bisa saling support. Kalau kita lihat akhir-akhir ini nih, fenomena vandalisme ya di kalangan masyarakat itu kan sangat berpengaruh ya pada kehidupan anak-anak. Apalagi dengan konteks bahwa ayah itu adalah pencari nafkah keluarga, sibuk di luar. Kalau menurut Pak Delak sendiri, bagaimana menyikapi ini, Pak? Harusnya seperti apa nih kalau dalam konteks makna keluarga yang menurut Bapak tadi? Memang kan menjadi seorang bapak itu kan nggak bisa langsung bagus ya, karena kan namanya manusia itu ada proses belajar. Kalau mungkin di fase pertama kali menikah, punya anak pertama, banyak sekali kekeliruan atau kesalahan, karena memang yang namanya juga pasti belajar ya gitu. Tapi kan kita harus perbaiki diri supaya apa? Kita bisa menjadi contoh yang baik buat anak-anak. Nah, menurut saya menjadi bapak yang ya saya rasa bapak yang ideal tuh belum ada ya. Pasti ada kurangnya. Tapi menjadi bapak yang bisa mempunyai nilai untuk anak-anaknya di masa kecil dan masa depan itu adalah bapak yang memang hadir. Hadir ketika anaknya itu di kehidupan sehari-harinya. Misal, kita ini meluangkan waktu untuk mengantar dia sekolah sekalian berangkat kerja misalnya. Kalau misalnya punya waktu juga jemput dia sekolah. Tapi kalau tidak punya waktu, at least ketika pulang kerja, kita masih bisa pillow talk, ngobrol sama dia sebelum tidur. Dan Sabtu Minggu memang harus diluangin waktu untuk bermain sama mereka. Jadi memang fungsi bapak itu, kalau dulu mungkin lebih dianggap bahwa ya bapak itu lebih lost ya. Tapi kalau sekarang dengan kondisi zaman teknologi sekarang di mana anak itu banyak sekali bisa mengakses informasi, peran bapak itu penting untuk apa ya? Dia tahu mana yang bapak yang dibolehin oleh bapaknya secara tegas ya kan, mana yang tidak boleh. Kadang-kadang kan ketika dikasih tahu ibunya dia masih gini, masih nurut nggak. Tapi ketika bapaknya yang ngasih tahu ya dia lebih segan kan. Gitu. Nah, fungsinya salah satunya di situ. Dan bapak itu kan kalau versinya anak saya kan yang lebih soft ya, dalam arti lebih soft tuh apa? Ya ketika anak itu minta sama bapaknya, kadang-kadang dikasih tidak terlalu banyak prasyarat. Iya, kalau sama ibu mungkin agak lebih straight ya gitu. Ya memang kan bapak itu karena jarang ketemu sama anaknya, mungkin kalau ibu rumah tangga dia 1 kali 24 jam ketemu, mungkin bapak kan ya cuma berapa jam gitu. Jadi ya dia akan ini bapakku nih, aku pingin minta sesuatu pasti diturutin ada gitu apa ya, ada treatment sendiri lah gitu. Ya gitu sih. Rafa sama Kilan ya, saya manggil apa ke Pak Delak? Papa sih. Oh Papa. Oke. Ada nggak pengalaman lucu Pak Kilan ketika interaksi dengan anak, tapi sesuai dengan ceritanya tadi itu, ada tawar-menawar atau apa gitu antara Pak Delak dengan Rafa atau dengan Gila, kan anaknya sudah cukup komunikatif ya? Iya benar. Ada pengalaman lucu yang mungkin bisa di-sharing kan nih di Ayah Bunda Sahabat KPTK nih. Kalau Rafa sama Kiwa tipenya sih sama sih. Kalau pulang sekolah, kalau saya yang jemput,
itu selalu minta jajan. Jadi minta jajan. Nah, kalau dari saya sih, kalau dia minta jajan saya beliin aja tuh. Oh gitu. Tapi karena ibunya menerapkan bahwa jajan tuh nggak harus setiap hari, karena kan kamu harus belajar juga untuk mengontrol juga keuangan gitu misalnya. Jadi sama ibunya sudah diajarin tuh, Senin kamu boleh jajan, Selasa nggak. Oh gitu, Rabu udah ada jajan, polanya ada gitu. Kamis nggak, Jumat jajan. Jadi biar kita orang tua itu tidak selalu menuruti apa yang dia mau. Ya udah, jadi kadang-kadang itu proses negosiasinya di situ. Misalnya kalau saya nyebut, Pak boleh jajan nggak hari ini? Loh, kamu kemarin jajan nggak? Udah, ya udah berarti sekarang nggak boleh. Gitu. Ayolah Pak gitu ya. Ya udah, kamu coba telepon mama aja. Udah gitu. Telepon mama nih kalau mau bolehin, kalau bolehin gitu. Pernah nggak sampai kebablasan gitu Pak? Ya biasanya Lupa mungkin ya. Biasanya sih karena dia udah mungkin kelihatan kayak kadang-kadang mukanya udah capek gitu kan, udah capek. Nangis Pak atau mau ini, mau jajan, mau ini, dia udahlah paling ya udah ntar papa bilang mau mandiin buat hari ini. Gitu. Ya pernah sih, pernah lah. Pasti kan namanya bapak kan. Pasti kasihan atau luluh gitu ya. Ya gitu. Apalagi kalau yang di TK kan Kila cewek kan, jadi ya bapak sama anak cewek kan. Mas biasa. Iya luluh aja kan gitu. Itu sampai di rumah gitu ketahuan namanya gimana Pak? Ya papa nih mesti itu aja sih paling gitu aja ya, papa nih mesti diturutin, ya udah was kali-kali gitu. Oh, selesai. Nah dari situ kan kita bisa belajar ya bagaimana sih pembagian peran ya antara papa dan mama di keluarganya Pak Delek sendiri. Apalagi itu nanti akan dibaca oleh anak-anak. Gimana Pak pembagian perannya? Jadi kalau saya sama istri saya sih mendidik anak itu nggak sendiri-sendiri tapi barengan gitu. Jadi kita memang konsep parentingnya ya, bapak itu nggak cuma kerja cari uang, tapi ikut mendidik. Ya mungkin kalau ibu itu lebih ke bagaimana dia punya empati, terus sifat keseharian. Kalau saya mungkin dibagi lebih ke agama biasanya. Jadi yang ngajakin kalau si Rafa karena cowok ya, cowok ngajakin ke masjid tiap habis sholat. Kalau Kila juga yang ngingetin dia sholat, ayo sholat sama mama. Terus ngajinya jangan lupa, terus encourage dia ngaji. Terus lebih ke semangatin dia belajar gitu. Bapak itu kan lebih kayak warning aja kan, tapi terus habis itu kalau dia sudah libur ya yang nemenin mainnya bapaknya. Kebanyakan sih gitu sih, karena mungkin Senin sampai Jumat sudah sama ibunya ya. Jadi Sabtu Minggu kebanyakan sama bapaknya. Ya mau nggak mau kan kita sebagai orang tua ya harus meluangkan waktu itu gitu loh. Jadi bermain sama mereka, entah itu bermain gadget bersama. Sekarang karena musimnya gadget ya. Mabar gitu mabar ya. Mabar. Kalau yang cewek sukanya main peta umpet atau main kuda-kudaan ya kita turutin namanya juga. Ketika Sabtu Minggu kan, ya, paling di situ sih pembagian perannya. Kalau untuk pendidikan ya kita bagi memang ya lebih ke sana, si ibu lebih ngajarin ke empati, terus sifat kesehariannya harus gimana. Kalau bapak ya lebih keras, dalam arti kerasnya itu ya kamu tuh harus bisa ini loh, harus kalau ada pelajaran jangan nyerah gitu. Masih semangat. Harus semangat. Kalau misalnya belum selesai diselesaiin. Kerjain PR misalnya, kalau ada RAF SD udah ada PR-nya kan, kalau TK kan belum. SD sudah ada sudah ada PR mingguan ya, PR mingguan ya. Apa itu tugas mandiri ya? Tugas mandiri. Kita nggak biasain untuk bantuin dia gitu. Paling dia cuman, Pak ini gimana caranya kamu gini. Dia kerjakan sendiri. Mau itu hasilnya jelek, mau itu hasilnya bagus ya. Sudah itu terima aja. Jadi ada proses penghargaan dan juga kepercayaan kepada anak. Benar. Ya itu sih yang kita terapin ya. Jadi nggak apa-apa kita tolongin, apa-apa kita bantuin, nggak sama sih. Nah ini Pak Delek itu kan sudah jadi wali murid kan sejak Mas Rafa ya, sekarang udah kelas 4. Kira-kira apa nih yang dirasakan kalau di Al-Hikmah sendiri sebagai orang tua? Kalau saya sih sukanya adalah di fikihnya ya Bu ya. Jadi fikih, terus akidahnya, bahwa di sini itu yang diterapkan itu adalah agama. Itu kan yang fondasi yang paling penting kalau menurut saya di zaman sekarang ya. Jadi sholatnya minimal kalau sudah di TK itu dia sudah
selesai Pak. Itu loh, selesai dalam arti sudah bisa paham bacaannya. Di SD tinggal memahami artinya, lalu mentumakninahkan gerakan sholatnya gitu. Lalu juga ngaji itu menurut saya juga salah satu faktor yang spesial di zaman sekarang kan. Di TK Al-Hikmah diajarin ngaji sampai SD dilanjutkan ya kan sampai dia bisa hatam. Bahkan kemarin waktu Hubul Quran itu ada yang sudah masuk juz 1 kan. Betul, gitu loh. Iya, sudah sampai Al-Quran. Udah sampai Al-Quran itu kan Masya Allah ya Bu. Dalam arti ya itu sih yang saya suka ya. Kalau untuk pendidikan non agamanya sih memang Al-Hikmah ini kan ditekankan dengan keterbukaan ya, dalam arti mereka itu bebas untuk berekspresi, bebas untuk menuangkan ide-idenya mereka di suatu media, dan dia bisa cerita. Beda sama dulu yang mungkin didikte ya, didikte harus begini karena kan mungkin kurikulumnya berbeda. Kalau sekarang karena ada kurikulum Merdeka Belajar ya, betul. Merdeka Belajar, jadi memang tiap sekolah bisa memberikan kurikulum yang berbeda di sekolah mereka sendiri. Alhamdulillah Al-Hikmah bisa mengakomodir itu. Dari Mbak Kila sendiri kan kita baru melaksanakan kurikulum Merdeka tahun 2022 ya. Itu Mbak Kila kan ketika TKA. Nah itu apa Pak yang dirasakan nih? Ya dia happy sih kalau ke sekolah. Jadi kalau Kila itu nggak perlu dipaksa sekolah ya. Jadi Kil bangun sekolah, ya Pak langsung bangun. Tuh, ya ada fasenya dia mungkin ngantuk karena mainnya kemalaman sama papahnya. Jadi agak susah bangun, standar lah. Tapi dia nggak pernah mogok sekolah. Kalau liburnya kelamaan justru dia pingin sekolah. Tuh, karena udah pingin belajar, pingin bermain gitu. Biasanya begitu sih. Kelebihan apa yang Bapak lihat dari sisi Kila ini? Kalau dari sisi minatnya atau kesukaan kegiatannya pada? Kalau Kila itu karena dia itu mirip saya ya. Jadi orangnya itu kan suka ngomong, suka ngobrol gitu loh. Jadi dia tuh berani mengekspresikan dirinya dia. Idenya dia. Jadi kayak kita biasanya sebelum tidur, saya minta dia pentas. Oh gitu. Jadi dia nyanyi yang anak-anak Nabi. Terus kemarin yang Hubul Quran itu dia pentaskan lagi lagu Senandung Al-Quran. Ya, Senandung Al-Quran. Jadi biasanya kita kasih dia show gitu sebelum dia tidur, dia mengekspresikan dirinya. Saya ngerekam, saya sama gitu. Adiknya sama kakaknya gitu. Dia ini sih open gitu sih orangnya. Nggak pernah cerita apa keluh kesah kayak gitu apa? Ya paling digangguin temennya ada lah gitu, digangguin temennya. Ya namanya anak kecil lah Bu ya. Dia aku digangguin gini-gini, terus kamu ngapain? Saya bilang, tak bilangin Ustaz ya udah benar. Jadi self defense-nya ya karena anak cewek ya, kamu daripada kamu berantem, kamu bilang aja sama Ustazah gitu. Kamu daripada kamu ngeladenin itu orang, kamu bilang sama Ustazah deh gitu. Biar Ustazah yang ngurusin aku bilang gitu. Sekarang kan kalau berantem malah nggak bagus kan kalau anak cewek ya gitu. Ya udah, jadi saya biasa gitu, paling ya sewajarnya anak TK lah Ustazah. Jadi saya masih wajar-wajar saja sih kalau untuk masalah begitu ya gitu. Untuk program wali murid sendiri, apa yang sudah dirasakan oleh Pak Delak terkait dengan program-program sekolah yang memang itu dikhususkan untuk wali murid? Kira-kira apa? Ya keterlibatan orang tua di TK Al-Hikmah ini cukup banyak ya dibanding saya dulu ya gitu loh. Kalau sekarang ini kan hampir setiap semester itu kita ada mungkin 4 kali, 5 kali pertemuan sama ustadzahnya, baik itu ustadzah visit ke rumah atau orang tua diajak ke sekolah, contoh kayak gini nih ya kan. Terus ada pentasnya juga, kita support anak-anak. Jadi banyak sih yang dimana waktu zaman saya TK itu nggak sebanyak itu gitu loh. Karena kan mungkin medianya juga terbatas ya gitu. Dan alhamdulillah sih improve-nya luar biasa sih. Sudah. Kayak program pendampingan anak atau workshop parenting itu menurut Pak Delak sendiri apa kesan yang muncul pada orang tua ya sebagai orang tua nih? Kalau waktu dulu ada workshop parenting, ketika diberitahu tips and triknya ya waktu itu Ustadz Heru yang ngisi ya. Itu kita sebagai orang tua yang ngenes sebenarnya, banyak kurangnya.
banyak harus belajar gitu loh. Introspeksi bahasanya Iya, ya. introspeksi. Jadi kayak ngelus dada tuh banyak salahnya ya, banyak yang kurang ya gitu. Karena kan apalagi saya juga istilahnya kan masih masih muda juga kan gitu loh. Masih muda terus ya banyak belajarnya, banyak kurangnya. Jadi kayak wah ini kenapa nggak dari dulu aja nih ngelakuin gitu. Tapi ya sudahlah kita perbaikin gitu. Ya saya sih gitu sih. Itu kalau menurut Pak Dela sendiri itu bisa diterapkan atau enggak nih? Atau cuma tataran teori aja? Bisa sih sebenarnya. Ilmu yang dikasih sama ustadz atau ustadzah ketika workshop parenting itu bisa diterapkan. Tapi memang yang harus dilakukan adalah memperbaiki orang tuanya itu sendiri. Jadi anak itu nggak akan bisa nurut sama kita atau sesuatu yang kita mau kalau orang tuanya nggak memperbaiki dirinya sendiri. Menurut saya begitu ya. Ya kalau anak itu pengennya rajin sholat ya orang tuanya harus rajin sholat. Mau rajin ngaji ya orang tuanya harus rajin ngaji. Di Al-Hikmah ini kan banyak ya beberapa program-program untuk orang tua ya. Mungkin tadi sudah disebutkan kita melibatkan orang tua untuk bisa hadir ke sekolah, termasuk mungkin kajian-kajian khusus untuk orang tua seperti Forkah kayak gini. Apakah menurut Pak Delek ini bermakna nggak menurut pandangan wali murid? Ya bermakna sih karena memang kan orang tua ini nggak tahu tipe-tipe orang tua kan beda-beda ya Ustaz. Ada yang dia memang karena anaknya sudah banyak ya kan? Jadi anak yang terakhir paling kecil kurang bermainnya. Jadi seharusnya memang edukasi kepada orang tua ini memang harus lebih sering ya. Untuk apa ya? Untuk remind bahwa anak itu mungkin nggak cuman butuh dikasih uang, dikasih makan gitu loh. Tapi butuh dikasih ilmu dan perhatian gitu. Dengan cara apa ya? Orang tua diundang dikasih materi dan dari situ introspeksi untuk dia bisa nerapin. Tujuannya apa ya? Upgrade self upgrade kan. Gitu sih kalau menurut saya. Kembali ke tema kita bahwa peran ayah dalam keluarga ya, dalam pendidikan anak. Saya pernah membaca sebuah kisah. Ada seorang anak itu bertemu dengan ayahnya. Mungkin ayahnya itu sibuk sekali sehingga waktu untuk bertemu dengan ayahnya itu sangat minim sekali. Itu ditulis di Harian Kompas kalau nggak salah. Itu disampaikan bahwa dia bertanya kepada ayahnya suatu hari, "Pak, Papa itu kerja digaji berapa sih?" Ceritanya seperti itu. Terus papanya kembali bertanya, "Kenapa Dek kok tanya seperti itu? Memang uang jajan Papa kurang ya? Kasih kamu dalam 1 bulan atau 1 minggu gitu." "Enggak sih Pak, aku cuma pengen tahu aja." "Iya kenapa?" "Ya Papa itu 1 hari kerjanya 10 jam. Kira-kira 1 hari itu Papa digaji berapa?" Terus papanya mungkin lagi perhatian ke anaknya, kayaknya menjawab si papa tuh, "Ya Papa itu digaji 1 hari itu 400.000. Berarti paling tidak dalam 1 jamnya Papa itu mendapat uang 40.000 hitungan kasarnya kan seperti itu ya Pak." Terus si anak itu merenung, "Kenapa Dek?" "Enggak apa-apa. Berarti aku harus mengumpulkan uang 40.000 kalau aku pengen main sama Papa. Gitu. Aku harus mengumpulkan uang 80.000 kalau aku mau main sama Papa selama 2 jam." Gitu. Mendengar ucapan si anak ini, papanya itu langsung nangis gitu. Dan dia peluk anaknya sambil berucap minta maaf karena selama ini dia tidak ada waktu untuk si anaknya yang semata wayang ini untuk hanya sekedar bermain. Sampai-sampai si anak ini berpikir bagaimana dia harus mencari waktu atau membeli waktu ayahnya dengan cara dia mengumpulkan uang supaya dia tuh bisa bermain dengan leluasa dengan anaknya. Nah ini sebuah cerita yang sangat menarik ya Pak. Artinya sebagai orang tua kita juga harus berpikir ternyata sebesar apapun tidak hanya anak usia dini, anak-anak yang menjelang usia remaja, dewasa, usia SD, SMP itu butuh dengan kita, Nah ini kami ingin tahu sih, kalau tadi Pak Delek sudah menceritakan tentang apa sih makna anak gitu dalam keseharian. Mungkin bisa Pak Dela ceritakan ketika liburan lah atau ketika masa libur ya, pada libur gitu. Aktivitas mulai bangun pagi Bapak dengan anak-anak itu bagaimana nih sampai mungkin anak-anak tidur lagi gitu? Ya,
Kalau pas lagi longgar ya, dalam arti pas liburan itu biasanya bangun pagi kan kita bangun sholat tahajud dulu gitu kan, tahajud dulu, lanjut ke sholat subuh. Nah, sholat subuh itu kita sudah mulai bangunin istri, bangunin anak-anak ya kan untuk sholat subuh. Nah, kalau Arafah sih masih kita latih untuk sholat subuhnya di rumah dulu. Kalau mau ikut ke masjid, ayo. Gitu. Tapi alhamdulillah yang lainnya udah di masjid. Nah, dari habis sholat di subuh itu, biasanya anak-anak ada yang tidur lagi, ada yang langsung lanjut main. Nah, biasanya dari fase habis sholat subuh itu kita ngajakin main tuh gitu loh. Main yuk gitu. Main entah main di lapangan atau nganterin mereka ekstrakurikuler kan, ada yang besar ikut basket. Kalau si Kila ini masih belum tahu juga mau diikutin apa. Biasanya kita ada ekstra kegiatan. Ada sih. kegiatan di Ya, ada kegiatan. Jadi untuk apa? Karena kan anak-anak saya itu saya set main gadget cuman boleh Sabtu sama Minggu. Di luar itu nggak boleh. Bolehnya cuma Sabtu sama Minggu dan hari libur. Nah, di Sabtu Minggu juga kita kasih trik juga. Jangan main gadget, kita kasih kegiatan gitu kan. Ya, salah satunya ada basket. Kalau yang cewek lebih saya suka ajakin naik sepeda gitu kan, atau ikut nontonin kakaknya basket, atau kita pergi ke rumah kakek neneknya untuk staycation di rumah kakek neneknya gitu, atau kita jalan-jalan, mau itu di dalam kota atau di luar kota. Habis itu ya sholat duhur kita makan bareng, terus kita cerita-cerita, lalu sholat asar, sholat maghrib, ya banyak lebih ke cerita sih, lebih cerita, lebih sharing. Ngobrol gitu ya. Ya, tapi itu kondisi keluarga yang bisa dibilang normal ya. Tapi kan kita kadang-kadang nyantai gitu ya. Tapi kan sebagai bapak ini kan posisi yang dilema juga sebenarnya. Dalam arti ada posisi-posisi yang kadang-kadang ketika usahanya tidak bagus misalnya, atau dia harus dinas luar kota, atau bahkan harus dipindah dinas dalam jangka waktu yang lama. Jadi LDR gitu ya. Sehingga waktu dia bermain bersama anaknya minim. Nah, itu yang sebenarnya sekarang jadi tantangan kan gitu loh. Tapi dari tantangan itu kan ada solusinya. Mungkin ketika dia jauh ya kita memfasilitasi dengan adanya teknologi kan. Meskipun itu tidak efeknya nggak tidak sama dengan ketika bertemu langsung. Tapi ya menurut saya fatherless itu ketika kurang waktunya karena ada persoalan mungkin di kerjaannya bapak atau jarak, ya dia harus berkorban dengan meluangkan waktunya mungkin ya 4 jam lah gitu kan sehari untuk bisa bermain sama anaknya lah gitu. Kalau menurut saya sih begitu ya. Jadi ada namanya hukum konsekuensi ya. Benar. Jadi ketika kita mengambil sesuatu pasti ada konsekuensinya. Ya, bagaimana kita nanti bisa mengelola konsekuensi ini sehingga jangan sampai ada yang menjadi korban di situ. Salah satunya mungkin anak ya, atau keluarga ya. Ini ayah bunda sahabat KPTK Hikmah, ini salah satu trik ya yang bisa kita ambil ya. Ada sesuatu keluarga yang seperti Pak Delek ini, keluarga muda, entrepreneur juga, kesibukannya juga tidak sedikit, banyak sekali, tapi masih harus punya niatan, tekad untuk bisa meluangkan waktu bersama Ananda. Dan ini satu hal yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita. Seberapapun materi yang kita berikan kepada anak-anak, tapi kehadiran orang tua itu nggak ada, ya nggak akan ada membekas pada anak-anak. Justru kehadiran orang tua, kebersamaan ketika usia-usia muda, usia-usia dini, itu akan terus dia bawa karena bondingnya sudah dapat ketika masa mudanya, ketika masa kecilnya, dan ketika nanti dia dewasa akan dia bawa dalam kehidupan sehari-hari, bahkan mungkin akan diturunkan ke keluarga-keluarganya. Dan ini menjadi sebuah, kalau di konsep Islam kan jariyah ya Pak ya. Jariyah di mana kebaikan itu akan terus mengalir, tidak hanya berhenti di kebaikan di orang itu saja, tapi terus dibawa ke dalam anak turun mereka. Terima kasih banyak Pak Delek. Perbincangan kita cukup panjang, nggak tahu ini ngantur apa tidak, tapi semoga banyak hal yang bisa kita ambil ya dari cerita-cerita Pak Delek tadi, pengalaman-pengalaman, dan juga yang pasti peran orang tua, peran ayah khususnya, karena ayah ini kan ibaratnya itu ya sebagai imam, imam yang nanti harus membawa kemana arah
kapal keluarga ini benar. dibawa, dan tanggung jawabnya paling besar kan Benar. di ayah ini. Tanggung jawab yang paling besar. Kira-kira berat nggak Pak? Ya sebenarnya berat atau enggak itu kan dihadepin ya. Tapi kan yang penting itu kita punya ilmunya ya Ustazah. Oh ya betul. Nah itu tujuannya kita ikut kajian, terus belajar, terus sharing sama ustadz, sama ustadzah gitu kan. Terus juga sharing sama istri dengan ilmu parenting secara yang benar secara Islami. Gitu. Jadi nggak boleh menutup diri lah, harus self upgrade terus lah. Namanya juga manusia kadang lalai kan gitu, tapi kita harus ya punya kemauan untuk belajar loh Ustazah. Kira-kira Anda nggak pesan-pesan ya sesama Bapak. orang tua muda, sama bapak lah. Kira-kira Bapak nggak nih? Mungkin kalau untuk pesan-pesan itu adalah ciptakan momen berharga sama anakmu sedini mungkin. Jadi kalau bisa ada waktu sama anak tuh jangan dibuang-buang gitu loh. Contoh misalnya punya satu rutinitas yang tidak boleh ditinggalkan. Contoh misalnya kalau saya itu selama bisa antar sekolah anak, saya yang antar. Kalau misal bisa jemput, saya jemput. Karena ketika mengantar anak sekolah, ketika menjemput anak sekolah, disitulah anak-anak tuh cerita sama bapaknya gitu loh. Pak aku nanti mau ini, Pak aku tadi habis ini gitu. Di situ sih biasanya. Jadi harus punya kesan tersendiri lah buat bapak, bahwa ketika dia udah besar nanti, oh ya bapak ini adalah yang sering sekali nganterin aku sekolah, nganterin anakku, jemput aku sekolah, atau bapak ini yang paling sering ngajarin aku basket misalnya. Bapak yang selalu ngajarin aku ke masjid, ngajakin aku sholat gitu. Kesan-kesan itu yang kita harus tanamkan ya buat anak-anak, menurut saya. Iya. Mungkin ada pesan spesial nih khusus untuk wali murid Al-Hikmah, atau mungkin calon-calon wali murid Al-Hikmah. Kira-kira apa nih? Buat calon wali murid Al-Hikmah yang nonton podcast ini, terus juga buat para wali murid Al-Hikmah, nggak usah ragu lah untuk menyekolahkan anak-anaknya ke KBTK Al-Hikmah, karena saya adalah produk KBTK Al-Hikmah juga. Jadi saya merasakan sendiri manfaatnya secara akidah, secara ilmu agama, lalu secara wawasan juga soft skill, hard skill, itu saya merasakan sendiri gimana efeknya. Dan ya semoga Bapak Ibu ini diberikan rezeki yang banyak ya, supaya bisa menyekolahkan anak-anaknya di KBTK Al-Hikmah sampai ke jenjang berikut. Terima kasih Mbak Dela. Terima kasih Ustazah. Ya Bunda, sahabat KBTK Al-Hikmah, luar biasa perbincangan kita, santai tapi berisi, dan ini yang sesuai dengan tema yang kita angkat, bahwa peran ayah dalam keluarga itu sangat besar. Dan satu tadi sebuah kalimat yang terakhir disampaikan oleh Pak Dela, bahwa orang tua itu harus terus mengupgrade diri, baik dari sisi keilmuan, dari sisi keagamaan. Itu penting sekali karena itu adalah bekal, khususnya para imam keluarga ini penting sekali untuk terus mengasah supaya bahtera rumah tangganya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ayah Bunda sahabat KBTK Al-Hikmah, demikian podcast Parents Talk di KBTK Al-Hikmah. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.